Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhal ikhwah. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pendidikan yang berjudul sasaran dan objek. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasannya. Unsur-unsur objek evaluasi pendidikan. Objek atau sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai atau evaluator atau seorang guru ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Objek penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Dengan menggunakan diagram tentang transformasi, maka untuk unsur-unsur sasaran objek evaluasi pendidikan meliputi A. Input, B. Transformasi, C. Output. Apa itu input? Input ini ialah aspek yang bersifat rohani, setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama, aspek kemampuan. Yang kedua, aspek kepribadian. Yang ketiga, aspek sikap-sikap. Dan yang keempat, aspek intelijensi. Yang ke B, maksudnya yang B, transformasi. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaiannya adalah kurikulum atau materi pembelajaran itu. Yang kedua, metode dan cara penilaian. Yang ketiga, sarana pendidikan atau media. Yang keempat, sistem administrasi. Dan yang kelima, guru dan personal lainnya. C. Output. Apa itu output? Output adalah penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar selama mengikuti program pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Lanjut. Dalam aspek ini terbagi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama kita bahas aspek kognitif. Apa itu aspek kognitif? Aspek kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang menjadi tujuan pengajaran di SD, SMP, dan SMU pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Dalam aspek kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir menurut taksonomi Bloom yang diurutkan secara hierarki piramidal. Yang pertama, pengetahuan. Selanjutnya, pemahaman. Yang C, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Lanjut, aspek selanjutnya ialah aspek afektif atau yang disebut juga aspek sikap, adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Aspek afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan di taksonomi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu menerima atau memperhatikan, B. menanggapi atau berpartisipasi, C. menilai atau menghargai atau penentuan sikap, D. mengatur atau mengorganisasikan, E. karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Lanjut, yang terakhir ialah
aspek psikomotor atau keterampilan. Aspek psikomotor adalah aspek yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau juga kemampuan yang bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menjadi perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam aspek kognitif dan aspek afektifnya. Aspek penilaian psikomotor terdiri dari persepsi, B. kesiapan, C. gerakan terbimbing, D. gerakan yang terbiasa, E. gerakan yang kompleks, F. penyesuaian pola pergerakan, G. kreativitas. Alhamdulillah setelah selesai pembahasan kita, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.